Terima kasih, Dek, ucap Radit lirih ketika menerima piring yang berisikan nasi beserta lauk dari istrinya. Setelah menerimanya, Radit menyuruh istrinya untuk menemaninya duduk. Duduklah, temani aku. Farel mengangguk dan kemudian duduk di kursi yang berada di sebelah Radit. Kamu juga belum makan kan? Tanya Radit yang dibalas anggukan. Kalau begitu kita makan bareng-bareng. Farel menghela napas pelan saat Radit mengajaknya makan dengannya. Lagi-lagi ia cuma bisa mengangguk membalasnya. Tiba-tiba suasana hati Farel jadi kacau saat Radit mencoba menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Ya Tuhan, kenapa aku jadi deg-degan sama perlakuan Radit? Batin Farel yang menerima suapan dari suaminya. Selesai makan, Radit hendak meletakkan piring yang sudah kosong itu ke bawah kursi, akan tetapi Farel menahannya. Gak usah ditaruh di situ, Mas. Biar aku bawa ke belakang saja. Farel kemudian memungut piring kotor tersebut, kemudian lanjut membawanya masuk. Dek, kalau udah capek, kamu tidur dulu aja. Mas masih mau menemani Bapak ngurusin tamu. Suruh Radit. Iya, Mas. Jawab Farel secara singkat. Ia langsung melaksanakan apa yang suaminya suruh. Sementara Radit masih duduk di kursi makan seraya memandangi istrinya yang kini berjalan masuk ke dalam rumah. Maafkan Mas ya, Fitri, terpaksa aku lakukan ini. Lanjutnya, Farel berjalan hingga masuk ke kamar. Dia tahu alasan Radit meminang Fitri. Pernikahan ini didasari bukan karena cinta, namun karena dia kasihan melihat keluarganya. Secara ekonomi, keluarga Farel mengalami penurunan semenjak ditinggal olehnya, apalagi adiknya tidak jadi bekerja di kota. Sabar Dit, kamu kudu kuat ngeladeni perempuan seperti itu. Tunggu aja sampai dia merasakan goyanganmu. Kalau udah masuk pasti nggak mau lepas. Batin Radit pada dirinya sendiri. Di malam yang semakin larut, baru pertama kali bagi Farel merasakan perasaan yang bercampur aduk luar biasa di hatinya. Saat itu dia sedang berbaring di kamar tidur adiknya, menatap ke langit-langit sambil terus memikirkan betapa dia akan menyesali pernikahan ini. Tapi Farel juga penasaran tentang apa yang ada di pikiran Radit saat ini. Bagaimana perasaan Radit ketika dia tahu bahwa orang yang dia nikahi bukanlah Fitri, melainkan sahabatnya yang sekarang mengambil alih tubuh adiknya. Bagaimana rasanya kalau dia tahu? Apakah ia akan kecewa atau yang lebih buruknya lagi dia bisa diceraikan? Ini benar-benar rumit. Farel jati merasa bersalah karena berada di posisi yang sulit ini. Farel terbangun setelah mendengar kegaduhan yang berasal dari luar. Gara-gara suara yang berisik itu ia jati tidak bisa tidur. Apalagi saat ia tahu bahwa saat ini ia sedang tidur bersama Radit yang telah sah menjadi suaminya. Farel benar-benar terkejut karena tak sadar jika selama ini dia telah tidur di satu ranjang dengan Radit. Meskipun telah menikah, tetap saja Farel masih belum terbiasa tidur dengan orang lain. Farel mengelus dada, untung saja ia belum dieksekusi. Farel makin penasaran dengan suara gaduh itu. Ia kemudian turun dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Dari bilik jendela yang ia intip, ternyata masih banyak orang yang masih begadang. Memang dalam tradisi di tempatnya, ketika ada keluarga yang melangsungkan pernikahan, maka biasanya para warga banyak yang datang untuk sekadar menghabiskan waktu sampai subuh. Biasanya mereka mengobrol, ada pula yang bermain judi. Semua itu sudah umum dan sudah menjadi tradisi. Semestinya itu juga yang dilakukan olehnya, bukannya malah tidur di kamar. Tapi mau bagaimana lagi, pengantinnya kan dia. Dan kini ia tak bisa lagi melakukan apa yang biasa ia lakukan sebagai Farel. Ia sadar, kini dirinya adalah Fitri, perempuan yang baru saja dinikahi Radit. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.